Tertekan selama sepekan, saudara, nilai tukar rupiah nyaris menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Inflasi Jawa Timur melonjak, ekspor impor meningkat signifikan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan September 2025 surplus 4,34 miliar US dollar. Ini menjadi surplus 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Halo, perkenalkan aku Siti Ratun dari Prodi Akuntansi 2024 dengan 242300250. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional atau yang biasanya disingkat dengan NPI. Apa sih neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran internasional atau NPI adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu atau biasanya 1 tahun sekali. Bayangkan NPI sebagai buku tabungan atau catatan arus kas sebuah negara dengan dunia luar menggunakan sistem pencatatan ganda atau double entry. Setiap transaksi dicatat sebagai kredit atau uang masuk atau debit uang keluar. NPI itu adalah istilah surplus dan juga defisit. Nah, surplus itu terjadi jika penerimaan luar negeri lebih besar dari pembayaran luar negeri. Cadangan devisa bertambah, nilai tukar mata uang cenderung menguat. Defisit itu terjadi jika pembayaran luar negeri lebih besar dari penerimaan luar negeri. Harus mengganti dari cadangan devisa atau meminjam dari luar negeri untuk menutupi selisihnya. Yaitu defisit biasanya terjadi karena kita meminjam uang dari luar negeri. Nah, nilai tukar uang atau rupiahnya yaitu semakin melemah, yaitu biasanya kita lihat saat ini di mana nilai tukar rupiah yaitu sangat naik, yaitu di angka 17.000 dan itu naik terus setiap bulannya. NPI terbagi menjadi 3 akun besar. Yang pertama, transaksi berjalan atau current account. Nah, itu diisinya yang pertama adalah neraca perdagangan atau ekspor impor barang. Yang kedua adalah neraca jasa yaitu transport, pariwisata dan juga asuransi. Yang ketiga yaitu adalah pendapatan prima atau gaji tenaga kerja dan dividen investasi. Yang terakhir yaitu transaksi sekunder yaitu tiba harian atau uang dari kiriman dari PKI atau orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang kedua yaitu modal finansial atau capital financial account, yaitu ada 2. Yang pertama investasi langsung yaitu foreign direct investment. Yang kedua investasi portofolio yaitu saham dan surat-surat. Yang terakhir yaitu pinjaman luar negeri atau utang, di mana Indonesia meminjam uang dari luar negeri atau world bank dan sebagainya. Yang terakhir yaitu akun cadangan devisa, yaitu mencatat perubahan cadangan mata uang asing yang dipegang bank sentral atau biasanya kalau di Indonesia yaitu BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. NPI itu penting. Yang pertama, NPI bisa menjadi indikator kesehatan ekonomi, menunjukkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Jadi NPI itu bisa melihat ekonomi dari suatu negara. Yang kedua yaitu penentuan kebijakan. Dari NPI ini kita bisa menentukan kebijakan, yaitu membantu pemerintahan mengambil keputusan tentang tarif impor, intensif ekspor atau suku bunga. Yang terakhir yaitu kepercayaan investor, di mana NPI yang sehat menarik investor asing karena risiko depresiasi mata uang lebih rendah, di mana jika NPI kita rendah tukar rupiah kita stabil dan juga baik, ini investor akan suka untuk menanamkan modal ataupun membangun perusahaan di Indonesia. Nah, kesimpulannya mengapa sih NPI itu penting dan juga dari kita yang bahas tadi dapat disimpulkan yang itu adalah NPI bukan menjadi sekedar angka, tetapi cerminan interaksi ekonomi sebuah negara dengan dunia luar, yaitu cerminan dari suatu negara, yaitu mencerminkan gimana sih Indonesia saat ini, ekonomi Indonesia saat ini, dan juga negara-negara lain yang juga Indonesia. Yang kesimpulannya antara produksi, ekspor, dan juga konsumen impor adalah kunci stabilitas ekonomi jangka panjang. Jadi jika ekspor dan impor kita baik dan nilai tukar rupiah baik, maka NPI kita juga akan baik, dan itu membuat investor dan sebagainya itu terkait dengan kita. Mungkin jadi seperti itu. Mungkin saja penjelasan saya tentang NPI, semoga bermanfaat. Dadah.